Oke guys, balik lagi ke channel Bahas Clemens. Kita bakal analisis hari ini ya. Satu-satunya pertandingan yang kita analisis adalah XCN King lawan RRQ Sena. Kenapa gue memilih pertandingan ini ya? Mungkin karena kemarin XCN sempat dikalahkan oleh EVOS ya. Yang EVOS itu kemarin kayaknya lagi mainnya apa ya? Luar biasa bagus mungkin karena patch baru juga, atau mungkin mereka emang udah menyatu aja gitu guys ya. Jadi kita nggak tahu ataukah XCN-nya yang agak sedikit melemah. Dan RRQ kemarin walaupun kalah sama mereka ya kemarin ya, tapi dia tetap menunjukkan bahwa performa dia tuh membaik banget dan memberikan perlawanan yang sangat keras terhadap mereka. Jadi kita bakal melihat di sini ya RRQ melawan XCN ya. Secara logika kalau misalkan kemarin XCN kalah lawan EVOS, terus RRQ kuat banget lawan mereka, di sini mungkin peluangnya cukup besar buat RRQ bisa mengalahkan tim XCN kali ini. Kita bakal lihat di sini Hayabusa, King Barbie dan Hellcarte kebuka. Jadi bisa banget sebetulnya kalau mau dipakai. Di sini Varsha sepertinya masih auto ban ya. Dengar-dengar katanya ada auto ban dari MDL atau MPL sendiri di turnamen karena ada bug ya, ada bug double damage kalau nggak salah dari Varsha. Jadi Varsha udah out of the game, tinggal Valir, Selena, mungkin nama Cecilion. Dan menurut gue Cecilion adalah salah satu hero terbaik sih buat kayak apa ya, long team fight, buat engagement juga ya, karena emang skill 2-nya tuh sangat ribet banget menurut gue ya, karena dia bisa dibilang kayak lumayan jauh, terus area, terus kayak efek sisinya tuh ngeselin banget, nggak kayak cuma mini stun, dia tuh kayak bener-bener kegigit, ngumpul rame-rame dan cukup lama menurut gue sisinya, dan dikomboin sama skill satunya bener-bener parah damage-nya. Kita bakal lihat Johet dan Cecilion akan diamankan sama anak-anak XCN. Sementara RRQ di sini apakah dia akan menggunakan Franco lagi? Karena kemarin Liam dengan Franco-nya cukup menyulitkan ya, baru bisa dibilang. Rusman juga kemarin permainan Johetnya cukup hebat banget, dan mungkin kali ini Rusman bakal main Cho ya. Carmilla bakal diamankan juga, Kufra juga bakal diamankan. Ya menurut gue di sini kalau aman ya, lancar-lancar aja. Cho bakal diamankan sama anak RRQ lagi. Kecuali di sini XCN mau ngamanin terlebih dahulu, karena di sini yang punya kesempatan buat draft adalah XCN lagi ya di sini ya. Abis pick ketiga, terus ban RRQ, terus ban XCN, terus XCN pick lagi ya. Jadi bakal diuntungkan di sini dari draft picknya sendiri. Karena menurut gua, kalau gua karena dengan hero-hero banyak yang terbuka sekarang, mungkin gua lebih prefer ke second pick sih. Karena kayak kalian bisa ngambil 2 hero sekaligus di awal ya, walaupun harus kehilangan 1. Terus setelah ban itu kalian punya kesempatan lagi. Jadi setelah ban itu kalian yang ngepick. Itu yang kayak menurut gua suatu keuntungan besar buat orang-orang yang mendapatkan second pick. Dan kali ini kita lihat XOXO nggak bakal main, bakal digantikan sama seorang Fenrir. Gue jujur kemarin pas lawan EVOS gue nggak nonton full ya guys ya. Tapi gue nggak tahu apakah kemarin Fenrir apa XOXO yang main, atau mungkin XOXO bermain nggak gitu bagus. Coba kalian komen di bawah guys ya, bagi kalian yang kemarin sudah nonton. Dan kita akan melihat di sini bahwa diamankan Sylvana, salah satu hero yang di buff ya di patch kemarin. Jadi normal di sini kalau Sylvana di ban ya, karena dia sangat menyusahkan. Dia ada efek yang apa ya, kayak ada area damage yang nggak bikin orang nggak bisa kabur gitu ya, tanpa adanya Purify. Jadi sangat menyulitkan, dan kita bakal melihat apakah akan ada Rafaela di sini sebagai apa ya? Menurut gua Rafaelana boostingan banget sih buat team fight ya, karena dia bisa in and out dengan cepat ya. Pas mau nge-rush bisa, tambahan movement speed, pas mau kabur juga bisa. Jadi kalau masalah tarik ulur, Rafaela itu hero the best banget menurut gua. Itu kayak kalian dapetin efek mass itu ya, mass yang bisa dipencet, yang bisa jalan cepat rame-rame, itu kayak setiap berapa detik tuh ya skill 2-nya Rafaela tuh ya, itu kayak bisa dipakai terus-terusan guys. Makanya kayak in and out-nya enak banget ya buat team fight, tarik ulur. Rafaela lah rajanya guys. Bukan raja guys, ratu ya, karena dia cewek. Kalau raja nanti dia berarti cowok kan. Dan RRQ, Liam dan Rocket di sini akan mengamankan apa? 2 lagi, mungkin bakal ngamanin Cloud, bisa juga ya. Kalau RRQ sendiri biasanya suka ngambilin apa ya, Cloud sama ini kan, apa namanya, buat lawan hero-hero kayak Kari itu Cloud sama apa namanya, Zas ya. Cloud sama Zas bukan, ternyata bakal ada Cho ya. Seperti prediksi gue di sini, sepertinya Rusman bakal bermain Cho untuk menghadapi Johet 1 lawan 1 mungkin nantinya. Kita bakal lihat aja. Kemarin kita udah lihat bahwa dia tuh emang GG banget dengan menggunakan Johetnya. Apakah Cho-nya bakal segigi Johetnya dari seorang Rusman? Dan Fenrir kita lihat akankah mengamankan Masya di sini atau bahkan Terizla kah? Terizla ini keras sih. Kalau buat lawan Cloud, buat lawan Kimi ya itu keras, dan Tamus sepertinya bakal diamankan.
Sepertinya dia pengen bermain agak sedikit rusuh di awal supaya awal-awalnya bisa agak sedikit galak. Dan di sini mungkin gangguannya bakal kita lihat Cecilion di sini bakal lumayan apa ya, tricky buat diharas ya, karena di sini yang hero kerasnya cuma Johet dan Tamu saja. Jadi Rafaela di sini kalau misalkan Rafaelanya hero keras juga mungkin Cecilionnya bakal lebih enak positioningnya, tapi karena dia Rafaela kemungkinan bakal main kayak tarik ulur, tembak-tembak dari jauh dan kayak gitu. Kalau misalkan dari draft picknya sendiri mungkin nggak tahu, gue lebih suka ke XCN sih sejujurnya di sini. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saksikan saja bagaimana game yang berjalan langsung ke in game. Oke, kita lihat di sini Rocket yang akan bermain hyper carry sepertinya. Sementara Rusman dengan Chow-nya ya dengan talent yang sama kemarin dipakai sama Johet. Di sini Johetnya nggak bakal pakai assassin karena dia lebih memikirkan untuk menggunakan talent support sepertinya di sini. Mungkin untuk flicker yang lebih cepat dengan menggunakan flickernya juga. Barbie di sini sementara bakal ngamanin buff biru dulu ya supaya sepertinya biar irit mananya guys ya. Dan kita lihat RRQ pergerakannya langsung 4 orang sekaligus, 3 orang ngebantuin ke arah buff. Rev sudah pasang beberapa trap di situ untuk membantu seorang Rocket dengan Cloud-nya supaya ngebuffnya lebih cepat. Dan bakal ditinggal di sini. Rocket level 2 ya. Barbie juga masih level 2 mencoba untuk ngambilin buff merah terlebih dahulu. Sementara Cloud-nya di sini akan bergerak sepertinya. Oh nggak jadi. Ravici bakal terkena first blood daripada seorang Rave di situ. Flame shot yang sangat baik, 2 flame shot langsung diamankan. Jadi di sini kedua belah tim masih menggunakan 2 flame shot ya. Walaupun kayak flame shot itu udah di nerf ya, cooldown-nya ditambahin banyak. Terus efek slowing down-nya juga dikurangin setengahnya, tapi tetap masih dipakai banget. Dan kali ini kita lihat Violence juga bakal diamankan. Di situ Violence kita lihat dapetin apa tuh ya? Dapetin buff biru ya. Kayaknya gua kalau nggak salah lihat dia dapat buff biru guys. Tapi kita bakal lihat sesaat lagi kalau udah lagi ditunjukin di carry. Billy di sini masih bisa melarikan diri guys ya dengan skill satunya yang menambah sedikit movement speed. Kita belum melihat ada sinkronisasi di sini daripada anak-anak XCN. Rocket di sini bakal ngambil buff merahnya untuk pertama kali di menit 2. Mungkin ini kayak adalah salah satu strategi dari mereka. Mereka juga karena ini mereka gunain Cloud ya. Jadi damage-nya mungkin agak sedikit lama. Oh enggak, ternyata tadi nggak pakai buff biru ya. Tadi gue soalnya kayak agak sedikit melihat seorang Violence mati tadi ada buff birunya. Dan kita lihat 3-4 sepatu ya diamankan pada saat yang bersamaan loh. Mereka ini janjian atau apa guys ya? Pokoknya di menit 2.14 tadi sepatu bisa gitu ya. Entah timingnya yang pas banget apa emang sudah direncanakan. RRQ Rocket di sini kita melihat ya, sudah melihat pergerakan daripada Barbie, dia lebih memilih untuk menghindari adanya war sepertinya di sini. Dan Rocket sudah terlihat, Billy yang bakal ditarget untuk pertama kali. Kufra bakal coba masuk ke seorang Bucang. Bucang apakah akan dilanjutkan di sini? Karinya sudah pergi guys ya permasalahannya. Violence akan mencoba mendapatkan seorang Rocket. Di situ berhasil dipentalin. Karinya datang di sini. Tapi kita lihat permasalahan dari seorang Cecilion ya di early game ini adalah mati di situ. Kita lihat Rave bakal mencoba untuk dikejar, Rocket juga mencoba akan dikejar karena di sini kalau pukul-pukulan di early game gini, itu pasti dimenangkan sama Barbie guys ya. Karena di sini Barbie di sini bakal terkena lele dikasih trap. Kita lihat nih mati sih. Ini Barbie mati sih. Barbie bakal mati agak sedikit terlalu maju mungkin dan di sini ya tadi gue bilang apa? Cecilion ya. Kelemahannya kenapa? Karena ya awal-awal gitu guys ya. Karena dia base mananya berkurang. Terus mana regeneration-nya juga bakal jauh lebih berkurang dibandingkan sebelumnya. Jadi bakal lebih boros lagi guys. Walaupun kayak sebelum patch baru itu juga udah lumayan boros ya. Tapi ini bakal jauh lebih boros lagi. Bucang di situ bakal ditendang menggunakan Vengeance-nya untuk melarikan diri. Inferno masih bisa nambah darah. Tapi sayang sekali nggak ada bantuan damage di situ. Ravici-nya lagi nggak ada ya. Karena harus pulang isi mana dulu. Terus King Barbie-nya juga habis mati. Di sini King Barbie harus lebih berhati-hati sepertinya. Rev bakal coba diamankan di situ, tapi sepertinya King Barbie lebih memilih untuk ngambil buff terlebih dahulu. Rocket di sini hanya dengan 1 buff mencoba untuk memberikan perlawanan. King Barbie di sini agak sedikit telat mungkin. Violence sudah mencoba menungguin Rocket ya, tapi Rocket juga di situ benar-benar hati-hati, nggak mau terburu-buru. Dan anak-anak XCN kali ini akan mencoba untuk mendapatkan turtle terlebih dahulu. Flame shot di situ sama Billy hampir bisa mencuri ya turtle dari anak-anak XCN. Kalau misalkan kita lihat di sini dari networknya nggak beda terlalu jauh. Tadi lumayan padahal ya, hampir 2000. Tapi gara-gara XCN dapetin turtle-nya ya terus jadi networknya agak sedikit ngejar. Sementara kita lihat Rusman di sini benar-benar adem ayem banget lawan seorang Fenrir guys ya. Dan sepertinya belum ada yang bisa saling membunuh di sini. Level 7 sama-sama.
Rocket level 8, Barbie sudah level 8 duluan, dan kita bakal lihat Rave di sini bakal diincar, tapi kita lihat Cecilion nih kena hajar duluan sama seorang Liam, jadi nggak ada yang bisa dilakukan. Dan itu guys ya, seorang Cecilion tuh bakal dimakan-makan terus, dan di sini Selena bener-bener kayak apa ya, rampage banget di sini bisa dibilang ya. Karena di sini dia sudah bunuh 6 terlebih dahulu di early game, walaupun kayak dia tuh intinya support ya, support mungkin dengan damage terbesar ya Selena, kalau dia dapetin momen lelenya dengan sangat baik. Dan Barbie masih mencoba untuk defense di daerah bawah. Rocket bakal apakah menggunakan ultinya di sini? Wow, Rafaela hanya menunggu di sini, menunggu seorang Liam untuk melakukan kesalahan sepertinya. Dia akan bersiap-siap untuk melindungi Barbie di sini untuk tambahan movement speed, mungkin tambahan damage juga dengan skill satunya kalau misalkan mereka di rush. Rave bakal pasang trap di situ di batu guys ya. Dan di sini Fenrir akan melawan 1 lawan 2, melawan Rusman dan juga Billy. Kita lihat Fenrir bakal buying time banget di sini, bakal ngejar balik 1 lawan 2 di situ masih bisa bertahan. Dan Liam di sini bakal kena damage Ravici, dan di sini Selenanya sih bener-bener ganggu banget. Begitu kayak orang-orang mau nge-rush ya tiba-tiba kena trap jadi lambat. Waduh, nih Liam bahaya dan harus mundur dulu. Barbie di situ nggak mau melanjutkan, sepertinya takut Selenanya masih ada di belakang-belakang guys ya. Jadi memilih untuk mundur terlebih dahulu dan ngambil buff, karena tanpa adanya buff tentunya cooldown daripada Kari bakal sedikit terganggu di sini. Yang harusnya dia hyper carry, dia kan harus kayak super cepat farmingnya. Dan Rocket akan mengamankan buff birunya sendirian. Sudah lumayan sakit di sini damage daripada seorang Rocket. Aduh, matilah Rocket. Rocketnya dilempar, bukaan yang baik sekali dari seorang Violence di situ. Dan di sini King Barbie akan lagi-lagi langsung menginisiasi ke arah turtle. Nggak ada yang buka di sebelah kiri di sini. Harus hati-hati terhadap flame shot seorang Billy. Dan kali ini emang damage-nya benar-benar disimpan ya, sepertinya sama seorang Barbie. Barbie, apakah masih ada purify di situ? Tidak ada purify daripada Barbie. Harus bisa ditendang Rusman dengan sangat baik. Kalian lihat ya gimana kayak efektivitas daripada seorang Rusman di situ. Wih, Rusman langsung maju terus guys. Dan kita lihat Violence sepertinya bakal diamankan begitu saja. Godlike daripada seorang Rave 702 di sini. Padahal gue jarang-jarang loh lihat Rave ini menggunakan Selena, tapi benar-benar kayak dipegang dia tuh mengerikan banget. Dan di sini Barbie agak sedikit gimana guys ya. Tadi udah bagus banget sebetulnya kayak Violence nangkep seorang Rocket terlebih dahulu. Tapi sayang banget gara-gara mukil sama seorang siapa tadi yang dimukilin? Billy ya yang dimukilin ya. Dan itu berakibat buruk. Kita lihat satu lagi mati di sini, Ravici. Ravici nggak bisa defense sendirian sih di sini. Mungkin permasalahan utama daripada anak-anak Action ini adalah nggak bisa defense sendirian. Karena apa ya, Rafaela nggak bisa defense sendirian ya. Violence harus ikut-ikut bareng. Hanya tamu saja satu arah istilahnya. Soalnya kan kadang-kadang ada yang 1-3-1 itu 2 orang harus bisa ya. Misalkan 1 Uranus di atas sama Tamus gitu di atas sama di bawah ya. Jadi kayak 2 orang yang bisa nahan lane, tapi dengan komposisi seperti ini menggunakan Rafaela dan Cecilion, terpaksa salah satunya harus istilahnya apa sih? Harus jagain lane tuh susah gitu. Rafaela nggak bisa jaga sendiri, Cecilion nggak bisa jaga sendiri. Dan anak RRQ sudah mulai memimpin game lagi ya. Tadi yang sudah dipimpin agak sedikit dibalikin. Sekarang udah owning lagi guys ya, dengan perbedaan gold sekitar 2.500-an. King Barbie harus sedikit hati-hati. Kita lihat Rave masih mengintai di sini dengan lelenya sakit banget di flame shot, darahnya tinggal setengah nih ya. Langsung ada skill 2 daripada Rafaela di situ yang bisa membantu untuk menyembuhkan darahnya seketika bisa dibilang. Itu Rusman mencoba untuk membantu War, tapi kita lihat karena di-push sama Tamus, sepertinya dia bakal balik ke atas dengan cepat dengan mengambil Pokemon air terlebih dahulu. 2 Pokemon air diamankan di sini. Karinya masih coba untuk defense turret, Liamnya bakal datang untuk mengganggu. Ini Liam bakal dimakan ya. Liam sepertinya bakal dimakan, mencoba untuk menggunakan skill 1 lagi. Tadi nggak bisa dihalangin guys ya, soalnya kalau misalkan dihalangin itu Violence bakal bisa mati itu mungkin. Kan itu kalau misalkan dia mau skill 1 di depannya ada orang kan dia nyangkut tuh ya, Kufra ya. Tapi kalau misalkan dimajuin depannya bahaya buat Violence. Dan kita lihat bakal dicakar-cakar di sini. Billy bakal mencoba untuk nge-stun dulu seorang Barbie supaya nggak bisa masukin damage dengan sangat cepat. Liam di sini bakal mencoba mendapatkan seorang Barbie, tapi kita lihat Barbie benar-benar free hit dan satu persatu tank daripada anak-anak RRQ bakal diamankan. Dan ini nggak terlihat baik ya. Rocket juga bisa di shutdown. Bukan permainan terbaik Rocket di sini kalau boleh dibilang. Rusman juga udah nunggu di belakang. Dan sepertinya nggak ada yang bisa dilakukan sama seorang Rusman juga di sini. Kalau misalkan dia masuk 1 lawan 3, kemungkinan bakal bisa mati. Barbie di sini berhasil mengamankan buff birunya, mendapatkan turret tengah. Ya ini kayak fatal banget sih ya. 1 kali war 3 orang mati ya. Gara-gara tadi juga mungkin overcommit, Camillanya langsung ke depan. Terus juga Kufranya masuk nggak kena apa-apa. Jadi King Barbie-nya benar-benar free hit dan ngedapetin semua objektif yang dia mau guys. Dan harus berhati-hati di sini.
sudah mulai terkejar lagi ya dari perbedaan 2000. Sekarang XCN malah yang memimpin sebesar 1.500 kalau boleh dibilang. Rusman di sini akan mencoba untuk mendapatkan seorang Barbie, tapi Barbie dengan Purify-nya tentunya, wait, di sini kita lihat langsung Purify guys, agak sedikit terlalu cepat daripada Barbie kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur guys, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tapi itu terlalu cepat banget, karena si Rusman-nya belum toel guys ya, baru flicker, dia udah Purify duluan, mungkin udah takut ketendang. Tapi gue nggak tahu sih kenapa ya, soalnya setahu gue tuh kalau udah ditendang pun Purify tuh bakal nggak mental balik gitu. Jadi istilahnya masih aman-aman aja. Mungkin agak sedikit panik juga ada seorang Barbie, karena dia udah sekali mati kena tendang Chow ya guys ya. Jadi kayak kalau Chow-nya datang kayaknya gue harus Purify deh, walaupun tadi belum diapa-apain sejujurnya. Dan kita bakal melihat di sini turret satu persatu ya, tinggal tersisa 3 dari anak-anak RRQ. Sementara di anak XCN masih ada 6 turret guys. Fenrir bakal bukain dengan Tamusnya di sini, mencoba untuk clearing wave secepat mungkin. Di sini pada saat mereka keadaannya owning gini ya, yang paling penting adalah gimana caranya mereka tuh nge-push semua laningnya dengan baik. Karena di sini emang permasalahan utama mereka adalah laning phase ya. Karena mereka di sini harus ada Jowhead buat bukain sehingga Tamusnya bisa split push ya. Ini Tamus harus pindah nih. Kalau mereka bermain kayak gini, menurut gue bagusan Tamusnya di sebelah kanan, sisanya main berempat. Nah, Fenrirnya tele kan. Ya, emang itu yang harus dilakukan guys. Waduh, Fenrirnya terkena lele di situ, mau teleport jadi terganggu, dan sepertinya Fenrir akan lebih memutuskan buat ngebantu bukain map biar anak-anak XCN yang lain bisa ngelord dengan tenang istilahnya. Raffici bakal langsung ditembak-tembak guys ya, terkena lele. Chow mencoba masuk ke arah Raffici. Kita lihat Rusman di situ damage-nya mencoba masuk di situ. Rocket juga langsung masuk ke dalam. King Barbie langsung menghindar. Cecilion bisa dibunuh guys ya. Dan itu bikin bingung banget sih. Rusman-nya udah joget-joget di depan, tiba-tiba terus Cloud-nya juga masuk dari samping, dan disitu 2 orang harus di take down ya. Raffici harus mati dan juga seorang Fenrir. Dan RRQ akan sedikit mencoba mengambil keuntungan dari apa yang teamfight yang dia menangkan. Walaupun Lord di sini berpihak pada anak-anak XCN, sepertinya mereka nggak bakal bisa push lebih maju lagi, karena di sini ada Barbie, ada Bucang, dan juga ada Violence mencoba untuk mendapatkan turret. Di situ Liam sepertinya wah baik sekali di situ ya permainan Kufranya, tapi sayang sekali harus dibunuh. Tapi Barbie juga bakal ditendang di situ. Jadi bagus banget buat RRQ, hanya Raffici sendiri yang bakal hidup. Apakah di sini Raffici bisa menahan ya damage daripada anak-anak RRQ? Kita lihat roket darahnya ya, dari hampir full sekali sembur itu langsung setengah guys. Jadi di sini emang udah terbukti bahwa Raffici sendiri tuh udah mempunyai damage yang cukup. Jadi gimana pinter-pinternya dia jaga jarak aja. Karena menurut gue dari tadi permainan Raffici agak sedikit terlalu barbar ya, bisa dibilang dia agak sedikit terlalu di depan. Mungkin kalau biarkan Jowhead-nya awal-awal diincar gitu ya, terus dia bisa pas rame-rame Jowhead-nya dikeroyok, dia bisa menggunakan skill 2-nya dengan baik, itu bakal lebih efektif sih. Kita lihat di situ mati semua ya. Kalian lihat roket nih darahnya ya. Hat nih. Sekali disembur, serot darahnya, lihat habis lu roket itu guys. Jadi ini roket juga kalau mau maju ya, lain kali harus mikir-mikir guys. Damage daripada Cecilion ini bakal gede banget. Tapi permasalahannya di sini sisi daripada Liam, sisi daripada Chow itu cukup banyak. Jadi King Barbie kayak harus benar-benar nyimpen Purify-nya di saat yang tepat. Terus ada damage daripada si ini juga kan, Selena juga. Rocket akan mengamankan Athena Shield. Karena itu guys yang harus diamankan guys ya. Kadang-kadang tuh orang main core itu nggak memikirkan defense. Jadi kalau kalian sudah bikin item stack-nya banyak-banyak, damage-nya besar, tapi kalian mati kan percuma, damage-nya nggak bisa keluar. Jadi kadang-kadang kesalahan orang itu guys. Orang pikir lu main hyper carry harus full damage nih, kalau enggak gue nggak ada rasa. Itu percuma guys ya, mau damage-nya besar, kalau misalkan kalian istilahnya nggak, kalau nggak bisa bertahan kan damage-nya nggak bakal bisa masuk. Violence di sini bakal coba untuk mancing. Kita lihat Liam akan langsung masuk di sini. Violence sudah bukain dengan baik. Ini adalah kesempatan anak-anak XCN guys ya. Karena Violence-nya bakal diincar terlebih dahulu, memilih untuk mundur di sini sepertinya. Karena di sini Rocket mempunyai full stack sepertinya. Raffici akan ngamanin Ice Queen 1 di sini untuk memberikan efek slow tambahan buat anak-anak XCN. Ya, supaya setting upward-nya lebih gampang. Windtalker akan diamankan juga untuk tambahan attack speed dan movement speed buat King Barbie. Satu persatu turretnya dihancurkan di sini. Dari perbedaannya 3 turret ya, sekarang hanya selisih 1 turret aja guys ya. Sisa 3 berbanding sisa 4. Tapi permasalahannya yang tengahnya ini sudah hancur RRQ. Dan Liam di sini bakal mengganggu banget ya, menjadi tank terdepan dia yang buka-bukain map yang paling keras. Iya, lu Raffici hampir kena lagi. Kita lihat King Fenrir. Di sini mungkin kayak
dia ada Johet, dia ada Tamus, tapi dia nggak ada sisi yang benar-benar kayak yang bisa nyulik tuh cuma si Tamus doang guys. Kalau Tamus, si Johet. Kalau Tamus itu lebih ke arah nahan-nahan aja. Dan kali ini enggak ya, udah hancur tengahnya juga ternyata. Berarti sekarang RRQ sudah memimpin satu turret guys. RRQ Senna akan memimpin 2000. Ini kayak game ini tuh kenapa bisa kayak kelihatannya seru ya, karena bolak-balik guys. Dari tadi pertama RRQ memimpin, terus dipimpin lagi sama XCN, terus balik lagi ke RRQ, balik lagi ke XCN, sekarang balik lagi ke RRQ. Jadi kayak udah 5 kali pindah-pindah nih ya owning-nya. Cloud di sini 11.000, carry-nya 12.000, sudah full item, ada WON. Dan sepertinya di sini sebentar lagi bakal mungkin jual item jungle, beli Apocalypse Wing mungkin. Fenrir juga akan ngamanin Rose Gold Meteor di situ supaya bisa sustain lebih lama lagi dengan tambahan shieldnya, dengan Vengeance-nya, dengan Inferno-nya, ada Immortal juga. Jadi sini Fenrir bakal menjadi butthurt banget guys, ya, karena dia bakal mau dibunuh susah, nggak dibunuh nyebelin kan. Cowoknya bakal coba melakukan split push di sini, mungkin bakal komen teman-temannya untuk bersabar terlebih dahulu ya, jangan terlalu buru-buru ya, karena gue lagi ngepush di sini. Fenrir di sini sudah dibikin sibuk sedikit, dan kita lihat Bucang akan langsung maju. Waduh, Bucang agak sedikit terlalu maju di situ ya. Kalau sampai ada Cho, berbahaya sekali. Siapa kita lihat yang bakal didapatkan? Rusman. Kena lelenya. Rusman harus mundur terlebih dahulu karena dia nggak dapetin cetuk siapa-siapa guys. Di sini semuanya bisa ditendang sama Rusman ya sebetulnya ya. Kita lihat Fenrir juga lompat ke arah yang berlawanan, mencoba untuk ngebukain map. Dua hero-hero keras daripada XCN di sini sudah berkumpul. King Barbie di sini kita lihat sudah diincar sama seorang Rusman, langsung dimasukin sama Kufra di situ ya. Langsung flicker dengan menggunakan Tyrant Rage dengan sangat baik. Billy mencoba nempelin terus seorang karinya. Dan karinya masih free hit. Bahaya di sini kita lihat damage daripada seorang Cecilion masuk semua. Double kill, roket juga bakal dilempar dan mati satu persatu. 3 orang RRQ langsung di take down, dan di situ nggak terlihat baik guys ya. Walaupun kayak tadi Kufranya Liam udah bagus banget guys menurut gua. Jadi bisa nahanin dan langsung masuk ke arah Barbie. Barbie masih ada itu, terus ditempelin sama Carmilla, tapi damage-nya nggak cukup ya. Carmillanya nggak bisa bunuh seorang Barbie dengan secepat itu. Dan kita masih melihat Rusman di sini mencoba untuk keluar dari pertahanan untuk melihat-lihat, tapi sepertinya akan melepaskan Lordnya begitu saja ya. Dan di sini mungkin kesempatan untuk karinya untuk ngebuff terlebih dahulu ya, setelah buffnya dicuri-curiin sama Cho tadi. Jadi kali ini kari bakal mendapatkan buff merahnya kembali ya. Dan mungkin bakal curi buff biru. Ini mungkin banget untuk curi buff biru ya. Kalau Johetnya sama Angel sama Rafaelanya udah ngebukain, mungkin banget di sini untuk seorang kari bakal ngamanin buff biru, dan tentunya itu akan kayak nambahin kemampuan perang untuk seorang. Ini kasih Ravici apa kasih Barbie nih? Kayaknya dikasih ke Ravici tuh, kan kasih Ravici guys. Karena Ravici pada saat kayak gini ya punya buff biru pasti kayak lebih ngeboost lagi gitu ya damage magicalnya. Ravici di sini agak sedikit terlalu depan, harus menunggu Tamus di sini sepertinya mencoba untuk spam skill 1 ya. Bentar lagi nyala nih ultinya. Ravici masih belum ini, menunggu Kufra nih, nunggu Kufra jalan ya. Kufranya masuk, nah nyala ultinya nih. Iya lo, bad mode guys ya. Dan roket di sini kita lihat bakal mencoba untuk ngehit dari jauh saja. Damage cukup besar daripada seorang Cecilion, tapi nggak cukup untuk ngeburst teman-teman daripada RRQ ya. Dan Bucang kita lihat ya, sneaky dia main Rafaela, bisa mencuri turret di bagian atas. Dan kita lihat di situ berapa gerobak, 1, 2, 3 gerobak sekaligus ya, mencoba untuk ngepres di bagian bawah. Tapi sepertinya anak-anak XCN sudah puas dengan apa yang mereka dapatkan dan mencoba untuk balik dulu. Sepertinya karena buffnya udah up, jadi King Barbie-nya bilang kayaknya gue butuh buff dulu deh. Dan di sini pertarungannya sudah mulai agak berat sebelah ya bisa dibilang. Karena XCN ini menurut gua yang hero bisa dibawa late game-nya ada Kari, ada Cecilion juga. Jadi Cecilion di sini damage-nya bakal makin serem. Kita lihat sudah berapa item itu ya, tinggal satu lagi mungkin apa yang dibikin Holy Crystal mungkin, atau bahkan Blood Wings buat tambahan HP juga. Di sini juga Kufranya tinggal satu item lagi. Jadi emang di sini rata-rata 5 item udah diamankan ya. Dan di sini waktunya kayak mulai yang berkembang itu adalah tanknya. Jadi mungkin karinya makin lama makin nggak gitu kuat lagi. Sama kayak Cloudnya juga begitu. Makin lama damage ke tanknya mungkin makin nggak berasa. Dan di sini emang paling krusial adalah ngejagain karinya sih. Dan sama RRQ juga kalau kehilangan roket bakal berat banget. Barbie kalau kehilangan, wah, itu sih Kufranya bakal dilempar kita lihat, tapi tidak ada kehadiran seorang Barbie di situ, nggak bakal bisa ngeburst seorang Liam. Mungkin di sini kalau mau dilempar adalah Carmilla ya. Karena di sini Carmilla mungkin kalau dilempar ya pada saat yang tepat itu bisa langsung keburst sih sama karinya. Cecilion bakal ngamanin buff biru lagi di situ. Kari sudah kayak
langsung ke tengah ya, menjaga pergerakan supaya jangan ada yang bisa gangguin Cecilionnya dari buff. Dan di sini sepertinya bakal mereka menunggu ya untuk melakukan Lord ya, dan mereka akan mendapatkan apapun yang mereka mau di sini. Dapetin Pokemon airnya, dapetin Kelomang mungkin udah nggak butuh guys ya. Kalau masih butuh Kelomang mungkin kasih tanknya malah ya, supaya tanknya cepat jadi, cepat full item. Bucang akan mengamankan NOD di sini, supaya tidak ada regen manja lagi dari anak-anak RRQ. Dan di sini Bucang keras ya. Itu ada Immortality, ada Athena, Fenrir bakal coba diamankan di sini, di stun, mau coba ditendang, tapi sepertinya masih ragu-ragu guys ya. Dan kita lihat Liam di sini benar-benar kayak menjalankan tugasnya. Dia benar-benar berani di paling garda terdepan ya. Wait, masuk Liam ya. Berbahaya di sini. Liam sepertinya masih ada flicker kayak dia ya. Apakah ada flicker? Dilempar mati loh, nggak sempat ngapa-ngapain guys. Dan di sini Liam ternyata flickernya walaupun sudah digunakan tetap bisa di shutdown, dan di sini adalah suatu kerugian banget. Itu gua nggak expect Liam buat buka guys. Serius. Itu gua nggak expect Liam buat buka, tapi ya makanya gua kaget pas dia lompat itu, gua agak sedikit kaget, dan nggak terlihat baik buat RRQ di sini. Billy bakal diamankan begitu saja. Kita lihat King Barbie di sini juga masih benar-benar paling depan ya, walaupun dia nempel tembok ya, supaya nggak bisa digangguin sama Cho. Kita lihat damage daripada Cecilion di situ udah sakit banget, dan kita lihat immobilize dari skill 2-nya benar-benar gila banget, dan langsung diamankan game pertama sama anak-anak XCN dengan sangat baik. Well played banget buat anak-anak RRQ ya, mereka kayak bisa melakukan perlawanan-perlawanan, tapi emang pada saat udah lihat game kayak gini, kesalahan-kesalahan kecil itu berdampak besar. Dan itu tadi kelihatannya awalnya dilakukan oleh Kufra seorang Liam. Gue nggak tahu, dia mungkin salah misjudging juga. Itu bisa dipikir cuma ada karinya lagi agak jauh atau gimana. Dia tanpa gue expect dia tiba-tiba lompat ke dalam bus itu, dan teman-temannya agak sedikit jauh. Jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, kita langsung masuk ke game yang kedua.